Halo semuanya, senang bisa bertemu lagi dengan kalian semuanya di sini. Perkenalkan, nama saya Andre Febrian Arianto. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari Dr. Andes Widiatmo Eko Putra MA sebagai dosen pengampuh mata kuliah komunikasi organisasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau pembahasan mengenai topik peranan penting komunikasi di dalam organisasi. Nah, peran komunikasi itu sangat penting di dalam organisasi itu karena eh, kita masuk dalam pembahasannya dulu ya, komunikasi organisasi itu. Komunikasi organisasi itu adalah sebagai pengiriman dan penerimaan pesan di antara individu yang saling terkaitan dalam lingkungan dan pengaturan tertentu untuk mencapai tujuan individu dan bersama. Seperti itu. Nah, komunikasi organisasi sangat bergantung pada kontekstual dan budaya. Individu dalam organisasi mengirimkan pesan melalui saluran tatap muka, tertulis, atau di mediasi seperti itu. Nah, komunikasi yang efektif ini yang sangat penting bagi karyawan, terus pegawai, lalu manajer dalam organisasi untuk menjalankan fungsi dasar yaitu perencanaan, perorganisasian, memimpin dan mengontrol. Itu fungsi dasar dari manajemen. Untuk uh, fungsi dasar dari pegawai atau yang sebagainya karyawan, itu juga komunikasi yang efektif itu berperan penting dalam penyampaian informasi yang harus diketahui oleh setiap karyawan atau pegawai. Informasi tersebut berupa instruksi kerja, lalu target dari organisasi tersebut, lalu peranan yang harus dijalankan oleh masing-masing karyawan atau pegawai, sampai masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh karyawan-karyawan atau pegawai kantor atau organisasi tersebut. Nah, dengan demikian, komunikasi yang efektif ini memiliki peranan penting di dalam sebuah organisasi. Maka dari itu, komunikasi itu sangat penting di dalam organisasi. Yang dibutuhkan yaitu komunikasi yang efektif agar menciptakan hasil yang selaras dan tercapainya target visi dan misi dari organisasi tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, adapun beberapa beberapa yang harus kita lihat atau kita garis bawahi, fungsi fungsi apa fungsi dari komunikasi itu sendiri dalam suatu organisasi itu yang saya ringkas itu yang pertama, komunikasi itu meningkatkan motivasi kerja dengan menginformasikan dan mengklarifikasi karyawan tentang tugas yang harus dilakukan atau cara mereka melakukan tugas seperti apa dan bagaimana meningkatkan kinerja mereka jika tidak sesuai target. Lalu yang kedua, komunikasi itu juga adalah sumber informasi kepada anggota organisasi untuk pengambilan keputusan. Keputusan karena mengidentifikasi dan menilai tindakan alternatif. Itu. Lalu yang ketiga, komunikasi juga memainkan peranan penting dalam mengubah sikap individu. Nah, yaitu individu yang terinformasi yang baik akan memiliki sikap yang lebih baik dari individu yang kurang informasi. Nah, majalah organisasi, jurnal atau rapat dan berbagai bentuk komunikasi lisan dan tertulis membentuk sikap karyawan. Itu tujuan itu komunikasi itu yang penting. Dan untuk yang keempat, komunikasi juga membantu dalam bersosialisasi dalam bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari saat ini atau kehidupan kita saat ini. Yang satu-satunya kehadiran individu lain untuk mendorong komunikasi. Nah, jika dikatakan bahwa seseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa komunikasi seperti itu. Jadi bisa kita artikan seperti itu. Nah, untuk yang kelima, sebagaimana
kita udah katakan, komunikasi juga membantu dalam proses pengendalian. Nah, ini membantu mengendalikan perilaku anggota organisasi dan berbagai caranya. Adapun berbagai tingkat hierarki dan prinsip serta pedoman tertentu yang harus diikuti karyawan dalam suatu organisasi. Nah, mereka mereka itu harus mematuhi kebijakan, lalu menjalankan peran pekerjaan mereka secara efisien dan mengkomunikasikan masalah pekerjaan dan keluhan mereka kepada atasan mereka seperti itu. Nah, dengan demikian komunikasi itu sangat penting dan sangat-sangat membantu dalam mengontrol fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Jadi, sangat-sangat penting dan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dihilangkan bahwa komunikasi itu benar-benar kunci utama untuk proses atau tujuan tercapainya suatu organisasi itu sendiri. Itu adalah kuncinya yaitu komunikasi. Dengan adanya komunikasi pastinya akan tersampaikan informasi atau tujuan, visi dan misi organisasi itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, sistem komunikasi yang efektif dan efisien membutuhkan kemampuan pegawai dan karyawan dalam menyampaikan dan menerima pesan. Nah, seseorang karyawan atau pegawai harus menemukan berbagai hambatan komunikasi, menganalisis alasan, kemunculan dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari hambatan-hambatan tersebut. Maka dari itu sangat penting komunikasi yang efektif itu harus kita timbulkan atau kita terapkan seperti itu teman-teman. Dengan demikian tanggung jawab kita sebagai karyawan atau pegawai dan seorang manajer adalah mengembangkan dan memelihara sistem komunikasi yang efektif di dalam organisasi itu sendiri. Demikian penjelasan atau pembahasan kita mengenai peranan penting komunikasi di dalam organisasi itu sendiri, teman-teman. Nah, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan di sini, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.